Oke, ini adalah persamaan trigonometri bentuk lanjutan. Nah, di mana di sini bentuk umumnya, bentuk lanjutan tuh gimana? Artinya bentuk yang lain lah, bentuk lebih rumit begitu. Nah, ini bentuk umumnya seperti ini. Ya, ini harus diingat. Ini bentuk umum nih, ya. Jadi A cos X tambah B sin X sama dengan C. Nah, A ini sama dengan ya, sama dengan ini. Jadi ini adalah sama dengan, mirip-mirip kurang ya. Nah, jadi di sini A dan B itu koefisien suatu bilangan dari cos X dan sin X. Nah, lalu gimana sih cara mengerjakan yang seperti ini? Caranya kalau ada soal seperti ini, pokoknya A cos X tambah B sin X harus berubah jadi ini, baru bisa dikerjakan. Jadi K cos X kurang alfa gitu. K itu apa? Suatu ketentuan ya. K-nya nanti seperti ini. Dari A kuadrat tambah B kuadrat. Akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. A sama B apa? Kembali ke sini. A sama B itu merupakan koefisien atau bilangan di depan cos dan sinnya. Gitu. Dan ingat, di sini yang harus diingat, ada rumus tangen alfa, bahwa tangen alfa itu adalah koefisien dari sin X-nya per koefisien dari cos X. Gitu ya. Dan jangan lupa bentuk kuadran. Dengan kalau saya menghafalkannya semua cinta kamu. Jadi kalau di kuadran pertama semua positif, di kuadran kedua sinus sama kosekannya positif, kuadran ketiga tangen kotangennya positif, dan di kuadran keempat kos dan sekannya positif. Itu jangan dilupakan. Nah, langsung masuk ke contoh soal. Contoh soal di sini yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari cos X kurang sin X sama dengan 1 dengan interval seperti ini. Nah, kalau model seperti ini, langsung kita harus ubah dia bentuknya, harus berubah menjadi seperti ini. K kali cos kali X kurang alfa sama dengan C. Nah, berarti di sini gimana caranya? Caranya gini, kita susun dulu A-nya berapa? A-nya 1 kan? A itu kan koefisien di depan atau koefisien dari cos X. A-nya 1. B-nya di sini min 1. B itu koefisien depan sin. Jangan lupa ya. Sin cos. B letaknya jangan lupa. Nah, C-nya adalah 1. Dari soal informasinya seperti itu. Maka bagaimana caranya? Kita tulis dulu K cos X kurang alfa sama dengan 1. Maka di sini K-nya itu di sini didapatkan akar 2 dari mana? Dari sini. Lihat. Kan tadi rumusnya K itu adalah akar dari ya A kuadrat tambah B kuadrat. Maka kita tinggal tambahkan dapat akar 2. Maka K-nya itu akar 2. Cos dari X kurang alfa. Kenapa alfanya bisa 315? Gitu kan. Nah, kita cek alfa itu dapat dari mana? Dari sini, dari tangen. Kan kita tahu bahwa tangen alfa itu adalah nilai dari koefisien sin X per cos X. Sin X koefisiennya min 1 tadi toh. Yang ini B per 1 sama dengan min 1. Berarti tangen alfa itu min 1. Nah, tangen yang nilainya negatif itu kan di kuadran keempat. Gitu kan. Tangen nilai negatif di kuadran keempat, karena bisa juga kan di kuadran kedua gitu, bisa juga di kuadran keempat gitu kan. Kenapa kita milihnya dia di kuadran keempat gitu kan. Nah, disinilah kita perlu memahami bentuk kuadran gitu. Tangen itu bernilai negatif hanya di kuadran kedua dan kuadran keempat gitu. Tapi kenapa kita milihnya di kuadran keempat? Kita perhatikan bahwa sin ya, sin tadi di sini negatif. Sin negatif, maka kalau sinnya negatif berarti kan berarti kan bukan kemungkinan, berarti nggak mungkin dia di kuadran kedua, karena kuadran kedua positif sinnya, berarti jelas dia di kuadran keempat gitu. Nah, di kuadran keempat nilai tangen yang negatif 1 itu berapa? 315 derajat. Kalau lupa pakai sudut berelasi ya. Jadi alfanya kita taruh ini 315, K-nya kita taruh akar 2. Udah deh, bentuknya udah seperti yang dimau, seperti ini ya. Bentuknya udah jadi seperti ini. Nah, kalau udah seperti itu sudah bisa dikerjakan. Caranya gimana? Nah, kita lihat. Di sini akar 2 cos X kurang 315 derajat sama dengan 1. Itu menjadi seperti ini. Cos X kurang 315 derajat. Akar 2-nya tuh pindah jadi 1 per akar 2. Dirasionalkan ya. Ini namanya dirasionalkan. Sehingga menjadi setengah akar 2. Gitu. Nah, setengah akar 2 itu cos berapa sih gitu kan. Kita menuju ke arah persamaan trigonometri bentuk dasar. Jadi cos X kurang 315 itu sama dengan cos berapa? Yang setengah akar 2. Ini ya.
cos setengah akar 2 itu kan 45. Maka saya bisa menuliskan cos X kurang 315 derajat itu sama dengan cos 45. Nah, ini bentuk seperti ini, kita pasti langsung ingat, oh ini bentuk persamaan trigonometri bentuk dasar, gitu kan. Nah, maka bentuk dasar yang seperti apa? Yang seperti ini, nilai cos X sama dengan cos alpha, maka rumusnya plus minus alpha tambah K kali 360. Nah, jadi di sini langsung dia menjadi seperti ini adalah bentuk dasar, gitu kan. Pokoknya kayak tadi juga, persamaan trigonometri bentuk kuadrat kita arahkan menjadi bentuk dasar. Ini pun juga sama. Maka nilainya seperti ini, plus minus alpha tambah K kali 360. Nah, untuk bentuk pertama itu bentuk yang positif, yang ini bentuk kedua ya, nanti yang ini. Kita tinggal ganti K-nya dengan 0. Ini sudah beda ya. K yang dimaksud di sini ini sudah beda, sudah bukan K yang ini. Sudah lain, sudah bukan K yang ini. Kalau K yang ini kan diperoleh dari kuadrat penjumlahan dari koefisien sin dan cosnya. Kalau ini beda ya, ini K ini beda, ini K ini yang di sini bentuk dasar itu adalah suatu ketetapan, bisa diganti 0, 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Perlu digarisbawahi K-nya sudah beda maksudnya. Jadi di sini K-nya diganti 0, dapatnya 360, memenuhi, dan nggak perlu dilanjutkan. Kalau dilanjutkan nanti pasti lebih dari 360 karena tadi intervalnya itu batasnya kan 360 pada soal gitu kan. Nah, kalau bentuk kedua juga sama, ternyata dapat himpunan penyelesaiannya adalah 270 derajat dan 360 derajat. Seperti itu. Itu contoh yang pertama. Nah, sekarang contoh yang kedua. Caranya juga sama. Nah, di sini ada soalnya cos X tambah akar 3 sin X. Berarti intervalnya seperti ini. Ya caranya sama, kita susun ABC dulu. A-nya 1, B-nya akar ini 1 kan. 1 kali akar 3 berarti akar 3 kan. C-nya 1. Nah, diubah dulu seperti ini. Nah, kita kesini dulu, kita cari K-nya. K itu penjumlahan dari 1 kuadrat tambah akar 3 kuadrat dapat 2 ya K-nya. Lalu alfanya gimana carinya? Dari tangan seperti ini. Jadi tangan alfa sama dengan akar 3 nih dapatnya. Nah, tangan yang positif itu di mana? Di kuadran 1 kan? Antara kuadran 1 sama kuadran, tangan positif itu di antara kuadran 1 sama kuadran 3 ya. Tapi kenapa kita pilihnya kuadran 1? Karena kalau di kuadran 3 itu sin cosnya negatif, sedangkan di sini sin cosnya positif, maka jelas dia di kuadran 1. Berarti di kuadran 1 nilai tangan yang akar 3 itu kan adalah 60. Udah deh dapat, maka kita udah dapat nih, menjadi K-nya adalah 2, cos X kurang alfanya adalah 60. Nah, kalau udah begini, kita geser aja 2-nya ke samping sini, jadi setengah kan. Nah, cos X kurang 60 derajat sama dengan cos dari 60. Kenapa? Setengah itu kan cos 60. Nah, masuklah kita ke bentuk dasar. Kalau udah ke bentuk dasar nih sudah mudah, tinggal ganti K-nya saja. Ya, baru dapat himpunan penyelesaian dengan memperhatikan interval dari soal. Jadi himpunan penyelesaiannya 0, 120 dan 360. Mudah ya, mudah-mudahan bisa mengerjakan soal. Jadi untuk minggu ini lesnya masih tentang trigono ya, ini yang terakhir. Lalu untuk les berikutnya saya akan kasih soal-soal UTBK atau soal-soal tes masuk perguruan tinggi dan soal-soal UN ya. Jadi tentang trigonometri semua dari awal sampai akhir. Kita udah belajar banyak banget. Jadi bisa dibilang ini sudah beberapa kali les itu semua tentang trigono kelas 10, trigonometri juga kelas 11. Jadi semua saya satukan. Jadi jangan sampai soal-soalnya rumus-rumusnya hilang ya. Oke.